kabar Bapak Ibu Saudara? Saya percaya Bapak Ibu Saudara antusias dan mengalami banyak hal perkara-perkara yang baik. Dan saya berharap apapun prediksinya di tahun 2022, saya berharap Bapak Ibu nggak terpengaruh dengan prediksi-prediksi yang buruk, tapi kita mau ngalamin satu revival, satu kebangkitan dalam kehidupan kita, dan kita mau menyongsong satu hal perkara-perkara yang baik dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, tahun 2022 tema kita itu Rise, bangkit. Di tahun 2021 pandemik membuat kita nggak berdaya, kita nggak buat apa-apa, bahkan kita mungkin cenderung diam dan kita nggak menghasilkan apapun juga. Tapi saya berharap di tahun 2022 kita mau bangkit, kita mau buat perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah sebelumnya saya pengen tanya nih Bapak Ibu Saudara, hidup itu, masa depan kita itu tergantung pada nasib atau perjuangan? Cuma 3 orang yang jawab. Masa depan kita itu tergantung pada nasib atau perjuangan? Yakin? Kalau kita jadi anak orang kaya, nggak perlu berjuang, tetap kaya juga kayaknya ya. Kalau kita memang jadi anak orang sukses, kayaknya nggak perlu berjuang juga tetap sukses ya. Jadi hidup itu nasib atau perjuangan? Yakin? Kan banyak hal dalam kehidupan kita yang kita kadang-kadang mungkin aja kita ini hasil atau produk dari orang tua kita yang sukses. Jadi hidup itu nasib atau perjuangan? Udah mulai ragu nih Bapak Ibu Saudara, tadi ngomong perjuangannya kuat banget. Sekarang kok sudah mulai agak kurang nih. Nasib itu keadaan yang nggak bisa kita pilih. Lahir sebagai seorang pria atau wanita itu nasib Bapak Ibu Saudara. Kita nggak bisa ganti, kita nggak bisa rubah. Jangan coba-coba ngerubahnya. Kita lahir di suku apapun itu sudah nasib. Kita pun nggak bisa memilih waktu kita lahir, kita nggak ngomong gini, Tuhan di suku A atau suku B, nggak bisa juga. Ya kan? Tapi saya percaya nasib orang apapun juga dalam kehidupannya, dia bisa merubah semuanya. Kalau kita mau berjuang, tetap ingat ya, bukan masalah yang nggak bisa dirubah tadi, masalah gender kah, anaknya dari keturunan A apa B segala macam, nggak usah, itu nggak bisa dirubah, ya kan, kita nggak bisa rubah itu. Tapi saya percaya masa depan kita bukan karena nasib, tapi karena perjuangan. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara dari Nehemia. Nehemia itu memberi teladan dalam kehidupan kita. Nehemia itu pribadi yang nggak pernah mau menyerah, ya kan. Di dalam Nehemia 1-3 dikatakan gini, riwayat Nehemia bin Hakhalya, pada bulan Kislew, tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Nah Bapak Ibu Saudara, Yerusalem ini mengalami keruntuhan sudah 104 tahun lebih. Tapi karena Nehemia nggak mau menyerah dan dia mau bangkit, dalam hitungan 52 hari, tembok Yerusalem ini ngalamin perubahan, ngalamin pemulihan. Dalam waktu 52 hari loh. 104 tahun terbengkalai begitu aja. Nah Bapak Ibu Saudara, pandemik ini kadang-kadang membuat kita tuh nggak bisa buat apa-apa dan kita berpikir, udahlah ngapain lagi buat apa-apa. Sudah nasibnya begini. Sudah wayanya begini, sudahlah ikutin aja, ngeflow aja. Bapak Ibu nggak bisa ngeflow, nggak bisa ngikutin aja. Kalau kita mau ngalamin perubahan di tahun 2022, kita harus benar-benar ngalamin satu revival dalam kehidupan kita. Kita harus benar-benar bangkit, rise. Nah, apa sih yang membuat Nehemia mau ngalamin satu bangkit berjuang lawan nasib? Yang pertama kita udah belajar minggu lalu, iman. Iman selalu dimulai dengan doa. Bapak Ibu nggak mungkin beriman kalau Bapak Ibu nggak pernah berdoa. Ya kan, kita sudah belajar tentang 3 hal minggu lalu kan, tentang memandang. Memandang ke Tuhan dengan benar, memandang ke atas dengan benar, memandang ke belakang dengan bijak, memandang ke depan dengan penuh harapan. Nah saya berharap benar-benar tahun 2022 ini bukan tahun yang benar-benar yang buat kita nggak ngapa-ngapain.
Tapi kita benar-benar pengen masuk dalam satu rise. Kita benar-benar, saya percayalah Bapak Ibu, kalau kita benar-benar mau berjuang, kita mau bangkit, saya percayalah. Ada perkara-perkara yang baik, ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kristen itu nggak ada perubahan, itu percuma jadi Kristen. Kristen itu perubahan, itu mujizat Bapak Ibu. Kalau kita nggak berubah itulah yang jadi masalah. Ya kan, kadang-kadang kita berpikir, sama aja tahun kemarin, tahun sekarang, tahun lalu, tahun depan. Enggak, perubahan. Nah Bapak Ibu Saudara, itu yang pertama yang kita pengen pelajarin, iman sudah kita pelajarin, yang hari ini kita belajar tentang visioner. Yang ketiga, minggu ketiga kita belajar bertanggung jawab, minggu keempat kita belajar fokus, minggu kelima kita belajar tentang gigi. Nah Bapak Ibu, dari semuanya itu, Nehemia enggak terlepas kebergantungannya sama Tuhan. Kita boleh punya iman, kita boleh visioner, kita boleh gigi, kita boleh tanggung jawab, kita boleh punya fokus. Tapi kalau kita mengabaikan Tuhan, kalau kita mengabaikan keintiman sama Tuhan, saya pengen katakan begini, semuanya nggak ada arti. Ya, jadi Tuhan, kita harus tetap bergantung sama Tuhan. Nah, 5 sikap itu yang kita pengen belajar, sikap bergantung kepada Tuhan. Saya percaya sikap bergantung kepada Tuhan tuh nggak pernah sia-sia. Nah, pagi hari ini sama-sama kita pengen belajar tentang hidupi visi Anda. Saya pengen tanya nih Bapak Ibu Saudara, visi kita apa sih di tahun 2022? Tujuan kita apa sih? Mimpi kita apa sih di tahun 2022? Punya mimpi? Punya harapan? Punya tujuan? Atau kita ngomong gini, ya, yang penting mah hidup aja Pak. Nggak usah muluk-muluk Pak, bisa hidup aja udah syukur. Ya Bapak Ibu ya hidup terus saja, nggak apa-apa memang sih. Tapi Bapak Ibu nggak ngalamin perubahan. Saya percaya Bapak Ibu kita harus punya visi, nanti catat ya. Di 2022 saya ini mau jadi apa? Saya ini mau kemana? Mau seperti apa? Jadi benar-benar kita punya tujuan dalam hidup kita. Jadi kita tuh bergairah. Ya, jadi kita benar-benar menikmati hidup kita benar-benar bergairah. Helen Keller berkata begini, satu-satunya hal yang lebih buruk daripada kebutaan adalah memiliki mata yang melek namun tidak memiliki visi. Helen Keller ini lahir dari tahun 1880 di Amerika, Alabama, sebagai bayi yang sehat. Di umurnya 19 tahun dia mengalami demam tinggi. Diperkirakan demam ini namanya meningitis apa ya. Dan akibat demam itu dia mengalami kebutaan dan tuli. Dia mengalami kebutaan dan tuli. Nggak dapat berbicara. Oleh bimbingan seorang pembimbing guru privatnya namanya Anne Sullivan, akhirnya Helen dapat berbicara, membaca huruf Braille, bersekolah sampai akhirnya lulus dari Universitas Harvard pada usia 24 tahun. Satu wanita pertama yang buta, tuli, mendapat gelar sarjana. Bapak Ibu, masa hidupnya dia tuh menulis 14 judul buku, ratusan artikel, menjadi pembicara dalam pertemuan-pertemuan di berbagai negara, mengenai perdamaian, mengangkat derajat perempuan, dan berbagai upaya kemanusiaan lainnya, memperoleh banyak bintang penghargaan dari berbagai negara. Seorang buta, tuli, tapi dia katakan dia buta, tapi dia bisa melihat jauh ke depan, mau jadi seperti apa. Nah Bapak Ibu Saudara, saya percaya kalau kita hidup dengan visi dan menghidupi visi tersebut adalah sangat penting, karena itu akan menentukan kualitas dari kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya berharap benar-benar tahun 2022 tentuin apa sih kita mau jadi apa. Jangan sekedar hidup. Jangan sekedar kalau misalnya kalian ngomong gereja, jangan sekedar ke gereja. Buat sesuatu lah. Lakuin sesuatu. Sampai benar-benar hidup kita itu bermakna. Mau ngapain sih saya jadi Kristen tuh ngapain? Saya tuh ke gereja ngapain? Saya percaya Bapak Ibu kalau kita bisa ngomong gini, kita ngomong begini. Saya tuh ke gereja, saya pengen memuji Tuhan dengan antusias. Kalau Bapak Ibu 1-2 orang semuanya puji antusias, wah ini gegap gempita ini. Ya kan? Bisa goyang nih gedung nih. Tapi kalau kita ngomong, ya yang penting ke gereja Pak. Kalau nggak gereja kan nggak enak Pak. Kristen, kok nggak gereja sih, malu Pak sama tetangga. Bukan itu. Ya jadi kita buat sesuatu hal dalam kehidupan kita.
Nah Bapak Ibu Saudara, walaupun Helen Keller adalah seorang yang tunanetra dan sekaligus tunarungu, namun ia tidak tuna visi. Dia nggak buta dengan visi. Dia tahu untuk apa dia lahir. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti baca sejarahnya Helen Keller, Bapak Ibu, itu perjuangan. Dia sempat jadi orang yang pemberontak lah, segala macam. Tapi dia ngalamin satu perubahan yang luar biasa. Nah saya berharap Bapak Ibu Saudara, di tahun 2022 kita tanggalkan semua masa-masa lalu kita. Kita bangkit dengan sesuatu yang baru, kita pandang sesuatu yang baru, kita lihat sesuatu yang baru. Jangan pusingin paradigma yang buruk di tahun 2022. Saya percaya Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang buruk. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang baik, yang luar biasa. Nah, di dalam ini dikatakan, yang saya katakan tadi, di dalam kalau kita benar-benar hidupin visi seperti Nehemia hidupin visi, dalam Nehemia 6 ayat 15 dikatakan, maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul, dalam waktu 52 hari. Saya percaya ini campur tangan Tuhan. Nah kita pengen belajar dari Nehemia tentang seorang yang visioner. Ya, jadi Bapak Ibu, pastiin kita punya visi di tahun 2022 ini, dan saya pengen cuma ingetin aja, memiliki visi dan menghidupi visi itu dua hal yang berbeda. Ya, jadi banyak orang punya mimpi, banyak orang punya visi, tapi nggak pernah hidupin visi itu. Akhirnya di tahun 2022 ketika evaluasi, kok nggak ada perubahan? Iya nggak ada perubahan, orang nggak dihidupin, ya kan? Nah kita pengen belajar dari Nehemia 2 ayat 1-3 dikatakan gini. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikan kepada raja karena aku kelihatan sedih. Ya, yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut, jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat perkuburanku, nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Nah makna dari menghidupi visi yang pertama adalah mengandung visi tersebut. Di sini jelas dikatakan gini, saya ulangin lagi ayat ketiganya. Jawabku kepada raja, hiduplah raja selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat perkuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Jadi Nehemia ini mendengar berita ini dikatakan dalam Nehemia 1 ayat 3 tadi dikatakan, Nehemia 1 ayat 1 dikatakan pada bulan Kislu. Bulan Kislu itu bulan yang diperkirakan bulan November atau Desember. Nah sementara bulan Nisan itu bulan Maret atau April. Nah selama 4-5 bulan perkara itu tetap di dalam dirinya Nehemia. Dia selalu ingat terus, dia mengandung visi tersebut. Bukan cuma lihat teruntuhannya, tapi saya percaya begini, di dalam diri Nehemia, di dalam pandangan Nehemia, bukan cuma lihat teruntuhannya, tapi dia lihat Yerusalem yang baru, yang mengalami pemulihan, yang mengalami satu hal yang baru. Nah maka dikatakan di ayat 3 tadi dikatakan, dalam kondisi ini Bapak Ibu dikatakan gini, karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Kenapa dia sedih? Karena di ayat 1 dikatakan apa? Nehemia mendengar soal Yerusalem, soal keruntuhan Yerusalem. Dan dia taruh dalam hatinya. Selama 4-5 bulan, dia bukan cuma sekedar punya mimpi, tapi dia benar-benar dia kandung mimpi itu, dia rasain, dia resapin, dia taruh dalam hatinya. Artinya apa? Di tengah-tengah dia melayani raja, sampai raja bisa ngomong begini. Dikatakan, bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram? Dia muram bukan karena dia punya masalah dengan keluarganya, bukan. Dia muram bukan karena punya masalah pribadinya, bukan. Dia muram karena dia bukan nggak bisa racik minuman, bukan. Tapi dia muram karena dia berpikir tentang Yerusalem yang mengalami keruntuhan. Ya, saya pengen tanya Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kehidupan kita, apa sih yang jadi tujuan hidup kita tadi? Dikatakan, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Yeremia muram kenapa?
Karena dia melihat tembok Yerusalem runtuh. Dan dalam waktu yang bersamaan dia juga melihat tembok Yerusalem mengalami satu pemulihan. Dibangun ulang menjadi tembok yang kokoh, menjadi kota yang baik. Dia punya visi. Nah Bapak Ibu, kalau kita nggak pernah mengandung visi dalam kehidupan kita, saya katakan gini, sampai kapanpun juga boleh kita punya mimpi yang baik-baik, yang muluk-muluk, yang indah-indah. Tapi kalau kita nggak pernah mengandungnya, dan kita nggak pernah ngingat-ngingatnya, sampai kapanpun juga visi itu nggak bakal terjadi. Banyak orang pengen ngomong begini, saya pengen pelayanan luar biasa Pak, pengen dipakai Tuhan luar biasa Pak. Doa nggak pernah, baca Alkitab nggak pernah. Mau dipakai Tuhan gimana? Kita pengen jadi pengusaha sukses, bangun jam 2 siang. Ya 2 malam, kalau 2 malam 2 subuh nggak apa-apa, kan benar-benar sukses kan? Dia belajar jam 2 pagi sebelum orang bangun dia belajar. Ini 2 siang. Kita punya mimpi-mimpi yang muluk-muluk, tapi kita nggak pernah mengandungnya, kita nggak pernah mendiami. Kita lihat orang maju, kita pengen maju, kita lihat orang sukses, kita pengen sukses. Kita lihat orang berhasil, kita pengen berhasil, tapi kita nggak pernah ngelangkah ke sana, kita nggak pernah mengandungnya, kita nggak pernah mengambilnya. Bapak Ibu, kalau orang mengandung itu ya, dia bawa terus loh, bayi dalam kandungan kemana-mana, ya kan? Dia kan mengandung. Dia nggak ngomong gini, aduh capek, taruh dulu deh sebentar, diangkat lagi ke sini. Kan enggak kan? Dia bawa terus kemana-mana dengan ketidakenakan, makanya mukanya muram. Kenapa mukanya muram? Karena dia terbeban, dia mikirin terus-menerus. Gimana caranya supaya Yerusalem, tembok Yerusalem diperbaikin. Kalau kita nggak pernah mimpi, kalau kita mimpi tapi kita nggak pernah menghidupinya, saya percaya nggak bakal jadi apa-apa. Tahun boleh berlalu, bulan boleh berlalu, semuanya boleh berlalu. Mimpi tinggal mimpi. Nggak ada perubahan dalam kehidupan kita. Nah makanya dikatakan Bapak Ibu Saudara, kita harus benar-benar belajar hidupin visi itu. Kandungin visi itu. Jadi benar-benar visi itu benar-benar merasuk ke dalam kehidupan kita. Menguasai kehidupan kita. Sampai benar-benar kita ngerema banget tentang visi itu. Kemana-mana visi itu, waktu kita lihat kemana, tembok Yerusalem pulih. Tembok Yerusalem kebangun. Nehemia itu seperti itu. Nah itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Makna dari menghidupi visi yang kedua adalah bersedia menempuh resiko. Nih di sini katakan ya ayat tadi yang kedua dikatakan gini. Ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikan kepada raja, dikatakan gini. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bapak Ibu, ini resiko besar loh. Melayani seorang raja dengan muka muram, artinya asal-asalan, sekedarnya. Itu hukumannya mati loh. Tapi karena visi yang terkandung tadi itu, yang telah merasuki jiwanya, pikirannya, hatinya, dia gak peduli tentang dirinya lagi. Ini kemuraman yang gak bisa ditutupin lagi sampai raja bisa ngeliat loh. Dia gak bisa pura-pura senyum, pura-pura melayanin, gak bisa. Kenapa? Karena dia sudah benar-benar visi itu merasuk dalam hidupnya. Nah Bapak Ibu, kalau kita punya visi tapi kita gak pernah menghidupinya, saya katakan visi itu jadi mati. Gak bakal pernah jadi. Nah maka dikatakan gini, karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Dikatakan ayat berikutnya begini, mengapa mukamu muram walaupun kau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Lalu dikatakan, aku menjadi sangat takut. Ketakutan ketika raja ngomong, ngapa mukamu muram? Padahal kau gak sakit. Oh takut Bapak Ibu Saudara. Risiko. Nah kadang-kadang kita punya mimpi yang baik-baik, yang muluk-muluk dalam kehidupan kita, tapi kita nggak pernah nanggung resiko, artinya kita nggak berani bayar harganya. Mungkin kita pengen jadi dokter, tapi kita sekolahnya sekolah dokter-dokteran. Sampai kapanpun nggak jadi dokter Bapak Ibu Saudara. Kita pengen jadi insinyur, tapi kita malas kuliah.
nggak bakal pernah jadi. Nggak berani bayar harganya. Kuliah, nggak Pak, capek Pak, belajar terus. Saya sudah belajar loh Pak, dari SMA aja 3 tahun, SMP 3 tahun, SD 6 tahun Pak. Sudah 12 tahun. Masa mau tambah belajar lagi Pak? Capek Pak. Ya udah, Bapak Ibu nggak bakal pernah jadi dokter, Bapak Ibu nggak pernah jadi insinyur. Kita nggak berani bayar harganya Bapak Ibu Saudara. Kita pengen jadi orang-orang yang luar biasa, tapi kita hidupnya biasa-biasa aja. Gimana kita pengen jadi orang luar biasa? Gak mungkin. Nah, dikatakan Bapak Ibu, Nehemia ini berani bayar harganya. Nah Bapak Ibu, padahal Raja Artasasta ini yang memerintahkan pembangunan tembok Yerusalem berhenti. Tapi dikatakan begini, saya bacain ya, di Nehemia 2 ayat 4-5, lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah. Wah, dia waktu ditanya itu dia berdoa dulu, bukan nafsu dia, bukan keinginan dia, bukan kemauan dia. Dikatakan, maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Bapak Ibu, ini bukan perkara gampang. Kenapa saya katakan bukan perkara gampang? Ini yang memerintahkan bangunan yang berhenti ini Raja Artasasta. Dalam Esra 4 ayat 21-23 dikatakan gini, saya bacain aja. Oleh sebab itu keluarkanlah perintah untuk menghentikan orang-orang itu supaya kota itu jangan dibangun kembali sebelum aku mengeluarkan perintah. Ini kata Raja Artasasta. Terus dikatakan, dan ingatlah baik-baik supaya jangan kamu perbuat suatu kelalaian dalam perkara ini. Apakah gunanya kerusakan yang menjadi kerugian raja-raja itu bertambah besar? Maka setelah salinan surat Raja Artasasta dibacakan kepada Rehum dan Simai, panitera dan rekan-rekan mereka, berangkatlah mereka dengan segera ke Yerusalem mendapatkan orang-orang Yahudi, dan dengan kekerasan mereka memaksa orang-orang itu menghentikan pekerjaan itu. Satu tantangan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ini resikonya mati. Raja Artasasta yang memerintahkan berhenti. Nehemia berkata, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Ini bukankah melawan? Melawan kan ini. Jelas-jelas sudah diperintahin berhenti. Kok coba-coba, berani-beraninya Nehemia ini ngomong sama raja, jika engkau berkenan dan engkau pandang baik. Ini resiko Bapak Ibu Saudara. Visi nggak pernah dihidupin, nggak berani bayar harga. Visi itu cuma mimpi. Visi tanpa dihidupin itu cuma angan-angan belaka. Nggak pernah buat apa-apa, nggak pernah menghasilkan apa-apa dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi kita belajar benar-benar, ini Raja Artasasta yang benar-benar yang memberhentikan, tapi karena Nehemia punya visi, dan dia berharap sama Tuhan, dia bergantung sama Tuhan. Nggak ada perkara yang nggak mungkin bagi Tuhan. Dan dia memberanikan dirinya apapun resikonya, sekalipun dia harus mati. Menghidupi visi, harganya mahal. Untuk mengalami itu perubahan dalam kehidupan kita, ada harga Bapak Ibu yang dibayar. Jadi Kristus itu bukan ke gereja, bukan cuma baca Alkitab, bukan cuma pelayanan. Perubahan hidup itu bayar harga. Untuk menjadi serupa dengan Kristus itu bayar harga Bapak Ibu Saudara. Bukan pikir ke gereja sudah jadi rubah seperti Kristus, enggak. Bukan sekedar baca Alkitab terus kita ngomong sudah serupa dengan Kristus, enggak. Ada harga yang dibayar. Nehemia harganya ini mati. Nah Bapak Ibu, ada satu kisah Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu pernah dengar, namanya Jan Marczewski. Lahir tanggal 31 Desember tahun 1999 di Ohio, Amerika Serikat. Jan adalah seorang pengarang lagu sekaligus penyanyi dengan nama panggung Nightbird D. Bulan Juni yang lalu dia naik panggung di American Got Talent. Kalau Bapak Ibu nanti pengen nonton, nonton aja di situ, ya.
saya nggak tayangin. Dia menyanyikan lagu dengan judul It's Okay. Semuanya baik-baik, it's okay. Dalam kondisi dia nulis lagu itu menggambarkan kehidupan dia di tahun-tahun terakhir ini. Dia ngalamin pada bulan September 2017, masih muda nih, umurnya baru 20-an lah. 17 tahun dia kena kanker, dikatakan dia didiagnosis menderita kanker payudara stadium 3. Dia harus menjalani kemoterapi dan perawatan selama 10 bulan. Jen menang melawan kanker dan dinyatakan dirinya terbebas dari kanker. Tetapi beberapa bulan kemudian dia harus melakukan perlawanan lagi terhadap kanker yang saat itu muncul di paru-paru, tulang belakang, dan hatinya. Dan pada saat yang bersamaan dia harus kehilangan bayinya yang berumur 15 tahun dan pasangannya juga meninggal. Berat benar tanggungannya Bapak Ibu Saudara. Tapi dia gak mau nyerah sama nasib. Dia gak mau nyerah sama nasib. Dia mau berjuang lawan kanker ini. Dia selalu berpikir dia bisa sembuh. Dia berpikir yang positif-positif. Dia gak pikir tentang kanker dia, gak pikir tentang mati lah segala macam. Tapi dia pikir dia bisa hidup. Dia katakan begini, sangat penting orang-orang mengetahui hal yang baik tentang saya daripada hal-hal buruk yang menimpa saya. Dia gak mau orang lihat kansernya, tapi dia pengen lihat orang tentang baiknya dia. Maka dia nyanyi lagu It's Okay. Jadi Bapak Ibu denger ya, bagus lagunya. Saya yakin Bapak Ibu pasti terharu deh dengernya. Jadi pasti nonton ya. Terus dikatakan gini, dia katakan kepada Simon, dikatakan gini, kita tidak bisa menunggu sampai hidup terasa ringan sebelum memutuskan untuk berbahagia. Ketika dia divonis peluang hidupnya hanya 2%, dia berkata 2% itu bukan 0%. 2% itu adalah sesuatu aku berharap orang-orang tahu betapa menakjubkannya 2% itu. Terus pada saat wawancara dikatakan gini, saya percaya bahwa Tuhan dapat menyembuhkan secara instan. Saya juga percaya bahwa tidak ada hal baik yang dia tahan. Jadi ada sesuatu yang Tuhan mau tumbuhkan dalam hidup saya. Dan jika Tuhan mengangkat semua kesulitan ini dengan cepat, itu juga berarti dia akan menarik semua mujizat yang akan dia lakukan dalam jiwa saya. Perjuangan. Visi tanpa dihidupin, tanpa berani bayar harganya, visi itu gak bakal pernah jadi. Jen menderita kanker. Kalau dia diam aja dengan sakit kansernya, dia gak bakal naik panggung nyanyi lagu It's Okay. Bapak Ibu, itu lagu bukan waktu dia sehat loh. Waktu dia menderita. It's okay. Dia bisa ngomong it's okay. Saya pengen tanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita ngalamin, kita bisa ngomong gak? It's okay. It's okay. Sulit Bapak Ibu, kita gak mungkin bisa ngomong seperti itu, susah. Kalau bukan kekuatan Tuhan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga. Maka dari menghidupi visi yang ketiga adalah perencanaan yang sesuai. Nehemia 2 ayat 7-8 dikatakan begini. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula pucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Nah Bapak Ibu, kalau kita sudah punya visi, kita sudah hidupin, kita berani bayar harganya, buat rencana-rencana yang sesuai dengan visi itu. Ya dong. Kalau kita mau ke Jakarta, jangan pergi ke Pekalongan. Nggak sampai. Kita rencanain nanti ke Pekalongan, makan ini dulu, duduk di sini, nanti jalan sini. Arahnya ke sono, salah Bapak Ibu Saudara. Nah kadang-kadang kita punya mimpi-mimpi yang besar, tapi rencana-rencana yang kita buat nggak sesuai dengan mimpi-mimpinya. Kita pengen jadi seorang bisnismen misalnya. Yang kita buat bukan arah ke sono, kita buat arah yang lain.
Nah, maka jelas dikatakan gini, jika raja menganggap baik, perhatiin Bapak Ibu dikatakan gini, berikanlah aku surat-surat. Oh, udah dibuat nih, udah dikonsep sama Nehemia. Dia sudah berdoa, dia minta sama raja, jika dipandang raja baik dan berkenan. Dia ngomong nih, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat. Dia udah tahu nih apa yang harus dikerjain. Dia tahu nih bupati-bupatinya ini yang jadi masalah nih, yang menghambat juga nih. Dia minta surat, dia ngomongin, kalau zaman dulu surat sakti itu berkuasa. Kalau zaman sekarang kayaknya nggak terlalu, tapi mungkin aja masih berkuasa ya. Dikatakan, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, dikatakan, supaya mereka memperbolehkan aku, lalu sampai aku tiba di Yehuda. Bapak Ibu dia tahu nih, apa sih yang jadi kendalanya, langsung minta surat, si bupatinya. Dikatakan, pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiamin. Dia tahu apa yang harus dikerjain dengan visinya. Kadang-kadang kita nggak tahu, kita boleh punya visi yang besar, mimpi yang besar, tapi kita nggak tahu apa yang kita kerjakan. Mimpi itu nggak jadi apa-apa. Bisa jadi kan, wah raja sudah kasih kesempatan, pulang dia. Sampai di tempat, bupati datang, gak boleh bangun, bingung dia. Mau bangun, diizinin, kayu gak ada, semua gak ada, bingung. Jadi rencana itu perencanaan yang sesuai dengan visi kita. Jadi kita benar-benar pasti jadi luar biasa. Ya Bapak Ibu Saudara, ingat, ini gak terlepas dari mengandalkan Tuhan. Maka dikatakan, dan raja mengabulkan permintaan itu karena tangan Allahku yang murah hati melindungi aku. Ingat ya, semua yang terjadi tanpa campur tangan Tuhan, itu gak mungkin. Untuk merubah surat aja, Raja Artasasta ini, itu perkara yang luar biasa. Dilarang, mati-matian dilarang. Kalau bukan Tuhan, itu gak mungkin. Yakin Bapak Ibu, kalau bukan Tuhan gak mungkin. Saya percaya begini, apapun visi kita ke depan, kalau Tuhan di dalamnya, tidak ada perkara yang tidak mungkin. Pasti terjadi. Ya, jadi Bapak Ibu, jadi kita belajar visi itu gambaran tentang masa depan dan dituangkan dalam satu rencana. Jadi kita punya perencanaan nih, mau ngapain. Ya kan? Mau melayanin ya bukan sekedar melayanin juga lah. Update lah hidup kita, update lah diri kita. Belajarlah sesuatu lah, daripada siapapun kita bisa belajar kok. Kita bisa belajar dari kesalahan, kita bisa belajar dari keburukan, kita bisa belajar dari segala hal dalam kehidupan kita untuk kita memperbaiki hidup kita. Ya, jadi ingat ya, kita harus belajar benar-benar menghidupi. Kalau visi tanpa dihidupin, dia hanya jadi impian yang kosong, sekedar angan-angan. Saya berangan-angan jadi orang sukses. Saya berangan-angan jadi pelayan yang luar biasa. Saya berangan-angan aja. Jadi cuma berangan-angan doang. Sayang Bapak Ibu Saudara. Dan saya berharap di tahun 2020, ayo kita sama-sama bangkit. Kita menyongsong tahun 2022 dengan berbagai-bagai perkara-perkara yang ajaib dari Tuhan. Kita benar-benar mengandalkan Tuhan, kita berharap sama Tuhan. Benjamin Franklin katakan begini, bila Anda gagal dalam membuat rencana, maka Anda berencana untuk mengalami kegagalan. Kalau kita udah gagal untuk buat rencana, dikatakan kita gagal, maka kita berencana untuk mengalami kegagalan. Jadi ingat, apa yang mau kita buat, fokusin diri kita. Apa sih yang Tuhan panggil dalam kehidupan kita di tahun 2022 ini. Visi itu bisa visi pribadi, bisa visi untuk gereja, bisa visi untuk kota. Tapi kita mulai belajar dengan visi pribadi dulu. Apa sih yang Tuhan mau saya lakukan di tahun 2022 ini. Dan saya berharap di akhir tahun 2022 kita jadi orang yang berbeda. Ya, kita yang berbeda. Yang tadinya mungkin kita jadi orang yang nggak berani ngapa-ngapain, kita mulai berani menyampaikan pendapat. Mungkin kita tadinya tahun 2021 jadi orang yang rada-rada tanda kutip agak sombong. Tahun 2022 jadi kita orang yang rendah hati. Mungkin di tahun 2021 kita orang yang galak. Ya, di tahun 2022 kita jadi orang yang lemah lembut.
Ya, mungkin di tahun 2021 kita tuh susah diajar, ngomongin dikit aja ngambek. Di tahun 2022 kita mau jadi orang yang mudah diajar. Ya, nah jadi Bapak Ibu Saudara, Benjamin Franklin itu di umur 10 tahun dia tuh udah berhenti sekolah. Di umur 12 tahun dia tuh bantu saudara sepupunya bekerja. Tapi Bapak Ibu, walaupun dia nggak sekolah, dia cuma sekolah 2 tahun, tapi dengan sekolah 2 tahun itu karena dia punya visi yang jelas, dia punya perencanaan yang jelas, dia menjadi salah satu bapak bangsa Amerika yang menandatangani kemerdekaan Amerika. Dia juga salah satu orang yang menemukan kacamata yang Bapak Ibu pakai, yang saya pakai. Jadi di tengah-tengah saya percaya gini, kalau kita punya rencana yang baik ke depan, saya percaya banyak perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang luar biasa yang boleh jadi dalam kehidupan kita. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara, kita berencana lah. Karena kalau kita nggak berencana sama dengan gini, kita tuh nggak bersungguh-sungguh serius dengan visi yang ada dalam diri kita. Kita nggak bisa nge-flow. Saya ngomong, saya mau berubah nih tahun 2022, tapi kita nggak pernah berencana. Atau kita ngomong gini, tahun 2022 saya pengen bisa bahasa Inggris misalnya. Tapi kita nggak pernah belajar. Kita nggak buat punya rencana. Coba Bapak Ibu kalau mulai punya rencana, 1 hari 10 kata, setahun udah berapa Bapak Ibu? Mulai ngomong walaupun belepotan, woi Bapak Ibu saya yakin 2022 bisa bahasa Inggris. Jadi kalau Bapak ngomong gini, yang penting saya punya mimpi dulu. Mau bisa nggak bisa itu nomor 2. Yang penting punya mimpi. Bapak Ibu mimpi tinggal mimpi. Ya, dan saya berharap benar-benar kita hidupin tahun 2022. Kita bangkit bersama-sama. Taruh visi pribadi apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Visi tanpa menghidupi visi tersebut akan menjadi angan-angan belaka dan tidak pernah membuahkan hasil. Hidup dengan visi akan menghidupi visi tersebut, dan menghidupi visi tersebut adalah sangat penting karena itu akan menentukan kualitas dari kehidupan kita. Mari kita berdoa. Sebelum kita berdoa, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, kita merenungkan sebentar. Di tahun 2022, saya mau jadi apa? Mau kemana saya melangkah? Biar tahun 2022 bukan tahun yang lewat begitu aja, tapi setidaknya ada satu perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Untuk mengingatnya, untuk mengandungnya, Bapak Ibu bisa catat visi itu. Bapak Ibu bisa tempel di kulkas, dimanapun yang Bapak Ibu gampang lihatnya, sehingga Bapak Ibu selalu ingat visi tersebut. Hidupi visi tersebut. Tanpa pernah menghidupi visi tersebut, visi itu hanya jadi angan-angan belaka yang tidak pernah membuahkan hasil apapun dalam kehidupan kita. Ketika Bapak Ibu sudah punya visi, berani bayar harganya. Apapun resikonya, seberapa mahal pun harganya, Bapak Ibu harus berani bayar harganya. Mimpi nggak pernah jadi kenyataan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara ketika Bapak Ibu Saudara cuma tidur. Semakin banyak Bapak Ibu tidur, semakin banyak mimpi-mimpi yang boleh terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu kalau nggak pernah bangun, mimpi itu nggak pernah jadi kenyataan. Jangan perbanyak waktu-waktu tidur kita. Jangan perbanyak waktu leha-leha kita. Jangan perbanyak waktu hahaha kita. Tapi perbanyaklah waktu-waktu kita bersama Tuhan. Perbanyaklah waktu-waktu teduh kita bersama Tuhan. Biar Tuhan yang menolong kita, biar Tuhan yang bermurah hati, yang memampukan kita memasuki tahun 2022 ini, mengakhiri tahun 2022 ini dengan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh masuk di tahun 2022 ini. Kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau menaruh visimu dalam hidup kami percaya Tuhan, kami adalah pribadi yang berharga seperti Engkau pakai Nehemia Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami rela mengambil beban itu Tuhan. Sekalipun kami harus mengalami sakit, sekalipun kami harus mengalami penderitaan Tuhan.
Sekalipun kami mengalami ketidaknyamanan Tuhan Yesus, tapi biarlah dengan rela hati seperti Nehemia dengan rela hati membangun tembok Yerusalem itu. Biarlah pagi hari ini kita juga mau dengan rela hati memberi hidup kita, melihat kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan di tengah-tengah kota kita, di tengah-tengah keluarga kita. Biarlah kita juga dengan rela hati mau berdoa seperti Nehemia berdoa, sehingga kami boleh melihat perkara-perkara yang ajaib terjadi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami dengan segala pergumulan kami Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa Tuhan, tahun 2022 kami mau bangkit. Kami mau bangkit, kami mau bangkit Tuhan Yesus. Kami mau menatap Tuhan perkara-perkara yang besar daripada Engkau Tuhan. Kami mau melihat Tuhan kemuliaan-Mu dinyatakan dalam kehidupan pribadi kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah usaha kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah pelayanan kami Tuhan. Kami tidak mau jadi orang-orang yang biasa-biasa aja, tapi kami mau jadi pribadi yang luar biasa karena Yesus yang luar biasa ada dalam kehidupan kami. Kami mau jadi orang-orang yang melakukan apa yang jadi kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah visi itu Tuhan yang Kau taruh dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam jiwa kami, itu boleh merasuk dalam hidup kami. Kami mau hidupi Tuhan, apapun harganya, apapun resikonya. Kami percaya Tuhan Yesus, bila kami mulai buat rencana-rencana ke depan Tuhan, apa yang harus kami buat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, biar kebenaran firman Tuhan ini boleh mendapatkan tempat yang terbaik dalam hati kami. Firman ini boleh bertumbuh berakar dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya firman yang hidup sanggup berubah kami, memperbaharui kami Tuhan. Terima kasih Bapa, setiap kita yang percaya, yang mau menghidupi visi, berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Ini saatnya kita lihat pengumuman di sepanjang minggu ini. Laporan keuangan dari tanggal 1 sampai 8 Januari. Yang berulang tahun dari tanggal 9 dan 11 Januari. 14 Januari. Untuk doa bersama setiap Jumat jam 6 sore di MDC. Untuk kelas DK dan HB akan dimulai tanggal 20 bulan 1 tahun 2022. Ibadah masih dilakukan secara online dan onsite. Mulai hari ini ibadah sore akan kembali dibuka jam 5 sore di tempat ini. Baik, kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang pakai berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan angkat suatu pujian. Buat tangan Tuhan yang akan menyertai setiap kita akan terus berjalan tanpa teguh di dalam Dia.